Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dengan NIM 2514070275. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Alam Budaya Minangkabau. Selamat menyaksikan. Baiklah, jadi di sini kita akan membahas materi tentang Islam, adat, dan modernitas. Yang pertama yaitu konflik Islam, adat, dan modernitas. Yang A, konflik Islam dan modernitas. Di sini kita akan menguraikan gambaran konflik apa saja dan kasus-kasusnya. Yang pertama ada pada Perang Padri yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1838. Di mana perang ini melibatkan kaum Padri atau ulama pembaru yang terinspirasi dari gerak pemurnian umat Islam setelah kembali dari Mekah. Tokoh pentingnya yaitu Tuanku Imam Bonjol. A. Mempertahankan tradisi Minangkabau seperti sambung ayat, judi, dan kebiasaan tertentu dianggap tidak sesuai syariat. Terus, akhirnya setelah konflik yang panjang, tercapailah kompromi yang melahirkan prinsip yang biasa kita kenal yaitu adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Yang konflik yang kedua yaitu sistem waris, harta pusaka, dan hukum waris Islam. Di mana di dalam adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan melalui garis ibu atau kepada anak saudara perempuan. Sementara di dalam hukum Islam, warisan dibagi pada ahli waris secara berdasarkan ketentuan Al-Quran sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 11-12 dengan sistem bilateral antara laki-laki dan perempuan sama rata. Ketegangan muncul ketika anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta pusaka. Secara syariat, anak laki-laki berhak atas warisan orang tuanya. Dan ada memberikan solusi, yaitu membedakan antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi tersebut kolektif mengikuti aturan adat, sementara harta pusaka rendah atau harta pembagian itu baru bisa dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu kedudukan perempuan dalam kepemimpinan. Dalam adat Minangkabau, perempuan memiliki posisi yang sentral sebagai pemilik rumah menggadang atau pemilik harta pusaka dan penentu garis keturunan. Namun dalam struktur kepemimpinan adat tetap dikenal penghulu yaitu seorang laki-laki. Sedangkan di dalam Islam, kepemimpinan keluarga berada pada pihak laki-laki sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 34. Perbedaan perspektif ini kadang memunculkan perdebatan mengenai otoritas mama yaitu paman dari pihak ibu dan peran ayah dalam keluarga inti. Di beberapa kasus modern muncul konflik dalam pengambilan keputusan antara mama dan ayah kandung. Kasus yang keempat yaitu praktik tradisi dan ritual, di mana di beberapa tradisi adat dipersoalkan dari sudut pandang Islam, misalnya yaitu yang pertama ada upacara kematian tertentu yang dianggap mengasuh unsur bid'ah. Yang kedua yaitu praktik-praktik mistis dalam adat lama. Dan juga tradisi hiburan yang tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan seiring berjalannya waktu dan perkembangan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Barat, banyak tradisi yang kemudian direformulasikan agar sesuai dengan nilai syariat dan nilai adat tersebut. Kita lanjut yang kedua yaitu konflik Islam dengan modernitas. Di sini kita juga akan menguraikan gambaran konflik apa saja dan kasus-kasusnya. Konflik yang pertama yaitu konflik sekolah dan surau, di mana memasuki pada abad 20 pemerintahan kolonial Belanda sudah memulai mendirikan sekolah-sekolah. Namun justru para kaum muda tidak setuju. Kaum muda menganggap bahwa meniru Belanda itu sama saja dengan kafir. Sementara kaum muda justru berpikiran lain. Mereka beranggapan bahwa ini merupakan peluang yang besar untuk menguasai sains modern dengan syarat anak-anaknya tetap mempelajari ilmu agama yang kuat di luar sekolah.
Yang kedua yaitu kasus sekolah liar dan ordonasi guru. Di sini, pada pemerintahan kolonial Belanda membawa komunis administratif yang restriktif atau membatasi. Mereka mengeluarkan guru yang mewajibkan setiap guru agama memiliki izin mengajar tertulis dari pemerintahan. Ketegangan muncul bagi masyarakat Minangkabau. Ini adalah upaya yang modernisasi sekular yang membelenggu dakwah Islam. Terjadi perlawanan massal yang menyatukan kaum muda, kaum tua, bahkan kaum adat. Belanda akhirnya terpaksa membatalkan perlakuan ini karena tidak didukung oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu benturan hukum waris. Di sini kita juga akan sama membahas tentang hukum warisan, di mana kita tidak akan membahas lebih daripada tadi karena kesimpulannya tetap sama, yaitu harta pusaka tinggi tidak bisa dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Harta pusaka tinggi itu tetap turun kepada garis keturunan ibu, yaitu anak perempuannya. Sementara yang bisa dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah sistem harta rendah, yaitu harta pusaka pencarian orang tua kita kedua. Selanjutnya yaitu emansipasi dan pendidikan perempuan, di mana pada kasus Dinayah Putri pada tahun 1923, seseorang perempuan yang bernama Rahmah El Tunisia mendirikan Dinayah Putri di Padang Panjang, yaitu sekolah agama khusus yang perempuan pertama di Indonesia. Langkah awal ini dipandang tabu oleh masyarakat karena mereka menganggap bahwa perempuan itu hanya boleh di rumah atau tidak di Surabaya. Mereka menganggap perempuan ini tidak pernah menemukan pendidikan yang tinggi. Sementara di dalam pendidikan tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Di dalam dunia pendidikan, laki-laki dan perempuan itu memiliki kasta yang setara. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kita membahas konflik adat dan modernitas. Di sini kita juga menguraikan gambaran konflik dan apa saja kasus-kasusnya. Kasus yang pertama yaitu krisis otoritas kepemimpinan Tunku Nantiko Sajarangan, di mana secara adat Minangkabau dipimpin secara kolektif oleh Tunku Tigo dan Sajarangan, di mana yang dimaksud dengan Tunku Tigo Sajarangan ini yang pertama yaitu Nenek Mama, pemimpin adat, yang kedua alim ulama, pemimpin agama, dan yang ketiga Candiak Pandai, kaum intelektual. Kasus yang terjadi pada krisis otoritas kepemimpinan ini yaitu ketika sistem pemerintahan modern atau pemerintahan desa diterapkan, setelah itu posisi Nenek Mama seringkali terpinggirkan menjadi sekedar pelengkap seremonial saja. Meskipun Sumatera Barat telah mengembalikan sistem nagari, konflik kewenangan antara kepala desa dengan Nenek Mama sering terjadi. Yang kepala desa atau wali nagari ini yang dipilih secara politik modern dengan kerapatan adat nagari atau kan yang berbasis hukum adat dan seringkali terjadi dalam menentukan kebijakan lokal dan penyelesaian sengketa warga. Di sini terjadi yaitu benturan antara Nenek Mama dan pemerintahan setempat atau pemerintahan nagari. Yang kedua yaitu sengketa tanah ulayat untuk proyek strategis nasional. Ini kita akan membahas tentang konflik sengketa tanah ulayat atau tanah warisan, di mana pada pembangunan jalan tol Padang Sicincin, proyek ini sempat mengalami penundaan bertahun-tahun karena akibat rumitnya pembebasan lahan. Karena tanah yang dilalui oleh jalan tol itu adalah tanah ulayat kaum. Untuk melepaskannya, seluruh anggota harus menyetujuinya. Jika ada satu anggota tidak setuju, maka tanah tersebut tidak bisa dijual. Selanjutnya yaitu komersial dan penjualan harta pusaka tinggi, di mana di sini banyak masyarakat Minangkabau karena mengikuti gaya hidup barat atau gaya hidup yang tinggi, mereka berani untuk menjual harta pusaka mereka demi memenuhi kebutuhan gengsinya. Di mana di sini banyak yang memfitnah saudaranya. Dia bilang bahwa harta itu harus dibagi sama rata sesuai dengan hukum syariat. Sementara ada sudah menjelaskan lebih awal kalau harta pusaka tinggi itu memang murni tidak bisa dibagi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau harta pusaka rendah baru bisa dibagi
antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya yaitu perubahan fungsi rumah gadang dan modernisasinya, di mana di sini banyaknya masyarakat Sumatera Barat yang pergi merantau. Jadi rumah gadang kaum mereka itu sudah tidak berpenghuni lagi. Jadi para kaum tertua menganggap bahwa hilangnya jati diri kaum tersebut karena sudah tidak ada lagi penunggunya. Sementara kaum muda menganggap bahwa tinggal di rumah gadang itu sekarang tidak layak lagi karena minim privasi dan sulit untuk menjaganya. Yang selanjutnya itu kita lanjut ke poin yang kedua, adat Minangkabau dan perubahan. Konsepsi adat Minangkabau menghadapi perubahan. Di sini kita akan membahas tentang ungkapan-ungkapan adat. Ungkapan adat yang pertama yaitu alam sekambau menjadi guru, di mana di sini yang dimaksud yaitu manusia belajar dari perkembangan alam dan realitas sosial. Alam yang selalu berubah menjadi sumber pembelajaran dan penyesuaian adat dan fondasi baru. Yang kedua yaitu sekali aja gadang, sekali tapian berubah. Di sini maksudnya yaitu setiap terjadi perubahan besar atau contohnya banjir besar, maka tempat mandian atau tapian itu akan berubah. Ini menggambarkan bahwa perubahan sosial menuntut penyesuaian struktur adat. Yang ketiga yaitu adat dan sabana adat, adat yang diadatkan, adat dan teradat, adat istiadat. Di sini menunjukkan bahwa adanya hierarki norma, artinya tidak semua adat bersifat absolut, sehingga bisa berubah sesuai kebutuhan masyarakat. Atau adat ini bersifat fleksibel, tidak kaku. Yang keempat yaitu usang-usang diperbarui, laku-laku dikaidani. Artinya yaitu yang usang kita perbarui, yang laku kita perbaiki. Ini secara eksplisit menunjukkan prinsip pembaruan dalam adat, di mana jika peraturan adat lama ini rasanya sudah tidak bisa lagi dipakai dalam zaman sekarang, maka kita itu bisa merubahnya dengan alasan yang benar, jelas. Yang kelima yaitu bidak lalu kemang Betawi, artinya yaitu setelah perahu berlalu, tumbuhan air kembali seperti semula. Ungkapan ini menunjukkan kemampuan adat untuk menyesuaikan diri tanpa menghilangkan keseimbangan sosial atau menghilangkan jati dirinya. Yang poin yang kedua yaitu keselarasan konsepsi adat Minangkabau dengan perubahan dalam Islam. Di dalam Islam terdapat 3 konsep perubahan. Yang pertama ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk menjawab persoalan baru. Yang kedua yaitu maslahah, kemaslahatan umum, di mana hukum dapat mempertimbangkan manfaat sosial. Yang ketiga yaitu tagayur al-ahkam bi tagayur al-azman wa al-amkan. Hukum dapat berubah sesuai perubahan waktu dan tempat. Selanjutnya yaitu titik keselarasan, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama ada prinsip adaptif. Pepatah mengatakan usang-usang diperbarui sejalan dengan konsep ijtihad, di mana keduanya mengikuti perlunya ada pembaruan tanpa merusak prinsip dasar. Yang kedua yaitu hierarki nilai, di mana dalam adat Minangkabau mengatakan adat dan sabana adat yaitu inti nilai dan yang bisa berubah. Dalam Islam ada perbedaan antara yang pertama ibadah. Ibadah ini bersifat tetap, tidak bisa diubah. Dan yang kedua ada muamalah. Muamalah ini fleksibel atau konseptual, bisa diubah seiring berjalannya zaman tanpa menghilangkan jati dirinya. Yang ketiga yaitu filsafat integratif. Sesuai dengan prinsip Minangkabau, adat dan syarat bahasa kitabullah menunjukkan bahwa adat Islam saling menopang. Perubahan adat tidak boleh bertentangan dengan syariat dan syariat dipraktikkan dalam konteks Minangkabau. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.